وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan kita masuk di poin 49. Beliau berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka makhluqatani, makhluk yang Allah ciptakan. Qad khuliqata, dan keduanya sudah diciptakan sama Allah Ta'ala. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Saya pernah masuk ke surga dan saya melihat di dalamnya ada sebuah istana. Wa ra'aitul kautsara. Dan Rasulullah juga mengatakan, dan saya juga pernah melihat al-kautsar. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha kadza. Demikian juga sabda Rasulullah, saya pernah melihat ke surga dan saya lihat mayoritas penghuninya adalah ini. Wa tala'tu fin nari fara'aitu kadza wa ra'aitu kadza. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan, saya pernah melihat neraka dan saya melihat ini dan ini. Faman za'ima annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an. Siapa yang menganggap bahwa surga dan neraka belum diciptakan, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Wa ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Demikian juga telah mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya menganggap orang itu mungkin tidak beriman kepada surga dan neraka. Pembahasan ini yaitu pembahasan di poin ke-49. Pembahasan berkaitan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka adalah makhluk. Adalah makhluk yang Allah telah ciptakan. Dan surga dan neraka sekarang sudah ada. Sudah ada penghuninya. Sehingga surga dan neraka itu sudah ada. Sudah diciptakan sama Allah Ta'ala. Cuma nanti surga dan neraka ini belum lengkap. Nanti Allah masih melengkapi surga dan neraka sampai lengkap. Nanti ketika di hari kiamat. Nak. Nah, jadi intinya di sini kita membahas tentang surga dan neraka. Surga dan neraka itu makhluk, dan surga dan neraka sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan perkara dari iman kita kepada hari kiamat. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka diantaranya kita harus beriman kepada surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu merupakan kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, itu adalah kehidupan di surga dan neraka. Karena di surga dan neraka, di sanalah kehidupan yang kekal dan abadi. Di mana orang yang masuk surga, maka mereka akan kekal selama-lamanya di surga.
Demikian juga orang yang masuk neraka jahanam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka nanti mereka pun juga kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Ketika penghuni surga yang kekal sudah masuk, penghuni neraka yang kekal sudah masuk, maka Allah akan mendatangkan kematian. Didatangkan kematian dalam bentuk kambing, domba. Setelah itu kematian disembelih sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai penghuni surga, sekarang yang ada adalah kekekalan, sehingga tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka jahanam, semua yang ada adalah kekal dan abadi, tidak ada kematian lagi. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan, dan surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka walaupun kita tidak pernah melihat, kita belum pernah melihat, kita belum pernah meraba, kita belum pernah mendengar, tetapi kita sangat yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Keyakinan kita tentang surga dan neraka, kita meyakini tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di hari kiamat itu ada surga dan neraka. Keyakinan kita seperti ini dinamakan dengan ilmu yakin. Keyakinan kita seperti ini dinamakan dengan ilmu yakin. Keyakinan kita itu nanti ada 3 tingkatan. Keyakinan itu ada 3 tingkatan. Pertama, dinamakan dengan ilmu yakin, yaitu keyakinan yang muncul karena banyaknya ilmu yang sampai kepada kita, sampai akhirnya kita yakin karena banyaknya ilmu. Keyakinan yang kita peroleh dari ilmu, yaitu karena banyaknya informasi yang sampai kepada kita, maka ini dinamakan dengan ilmu yakin. Kemudian nanti kalau kita itu bisa melihat langsung apa yang telah kita dengar selama ini, kita bisa melihat langsung dengan mata kita, akhirnya nanti iman kita bertambah, yakin kita bertambah dari yang ilmu yakin naik tingkatan berikutnya, dinamakan dengan ainul yakin, yaitu tingkatan keyakinan. Kita naik lagi tingkatannya menjadi ainul yakin, semakin kuat keyakinan kita karena kita bisa melihat langsung. Nanti kalau kita itu sudah masuk ke dalamnya dan kita sudah merasakan langsung, maka nanti kita naik lagi, tingkatan iman kita naik lagi, keyakinan kita naik lagi ke tingkatan namanya hakul yakin. Jadi keyakinan itu ada 3 tingkatan ini. Kita berkaitan keyakinan kita terhadap surga dan neraka sekarang ini semuanya cuma sebatas ilmu yakin. Kenapa kok kita itu yakin sekali kalau surga dan neraka itu ada? Karena banyaknya informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan siapa lagi yang kita percaya kalau Allah dan Rasul kita percayai? Kita sebagai seorang Muslim, kita percaya sekali dengan kabar dari Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Quran menyebutkan banyak sekali ayat tentang surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan banyak sekali tentang surga dan neraka. Bahkan Rasulullah pernah masuk ke dalamnya, dan Rasulullah mengabarkan kepada kita apa isinya surga dan apa isinya neraka. Rasulullah pernah ke sana. Nah, kita yakin bahwasanya surga dan neraka itu ada. Dari mana keyakinan kita? Dari informasi. Dari informasi yang disampaikan kepada Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nah, keyakinan kita tentang surga selama ini, surga dan neraka itu ada selama ini, itu dinamakan dengan ilmu yakin, sebatas ilmu, sebatas pengetahuan, informasi yang sampai kepada kita. Tapi kita yakin. Ibaratnya gini, ibaratnya itu kayak kita itu bicara tentang Ka'bah. Kalau misalkan orang-orang zaman dulu yang TV belum ada, kemudian HP belum ada, foto belum ada, dia percaya kalau di Mekah itu ada Ka'bah. Kenapa dia percaya? Karena banyaknya informasi dari orang-orang yang pulang haji mengabarkan kalau di sana itu ada Ka'bah. Akhirnya orang itu percaya, ya kita percaya. Ketika dia bisa berangkat ke sana, berangkat umroh, berangkat haji, melihat Ka'bah dari jauh, persis sesuai dengan apa yang diinformasikan. Ketika dia melihat dengan matanya, semakin yakin bahwasanya ini Ka'bah. Keyakinannya semakin naik.
Kalau dia sudah tawaf, kemudian dia sudah megang dengan tangannya, sudah merasakan langsung, maka keyakinannya semakin naik lagi. Sampai tingkatan dinamakan dengan hakul yakin. Demikian juga pengetahuan kita atau keyakinan kita tentang surga dan neraka, kita di dunia ini, keyakinan kita tentang surga dan neraka itu dinamakan dengan ilmu yakin, karena semuanya cuma informasi. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, maka nanti kita akan tambah keyakinan kita menjadi apa? Menjadi ainul yakin. Kapan itu? Kalau kita sudah meninggal. Kalau kita sudah masuk di alam kubur. Orang ketika masuk di alam kubur, walaupun dia itu prosesnya masih jauh sekali lah, surga dan neraka itu masih jauh. Di alam kubur itu masih jauh, karena nanti masih terjadi hari kiamat, nanti dibangkitkan, nanti di padang mahsyar, nanti dihisab, ditimbang, dan panjang sekali. Tapi di alam kubur, orang itu setiap hari ditampakkan tempat tinggal dia di surga atau di neraka setiap hari 2 kali. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Neraka jahanam ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan sorenya. Jadi setiap pagi dan sore itu orang itu buka jendela, melihatnya itu pemandangan surga. Walaupun dia belum diizinkan masuk surga, tapi sudah melihat pemandangan surga kalau orang yang beriman, atau pemandangan neraka jahanam. Sehingga orang itu sudah nggak kuat lagi, nggak sabar, sampai akhirnya kalau orang mukmin mengatakan, Robbi aqimisa'ah, Tuhanku tolong segerakan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena sudah tidak sabar untuk masuk di rumahnya di surga. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mengatakan, Robbi la tuqimisa'ah, Tuhanku tolong jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia sudah melihat kalau masuk hari kiamat, kemudian masuk neraka, azabnya mengerikan. Sehingga nanti kalau kita itu dalam kubur, tambah keyakinan kita tentang surga dan neraka. Dari yang di dunia itu kita itu ilmu yakin, nanti ketika kita masuk dalam kubur, kita itu sudah sampai tingkatan ainul yakin. Kita bisa melihat dengan mata kita. Surga dan neraka itu bisa kita lihat. Tetapi kita belum merasakan, karena kita belum masuk ke dalamnya. Tapi kita sudah melihat, setiap hari kita melihat rumah kita. Kita melihat kenikmatan yang ada di rumah kita. Itu setiap hari kita lihat. Sampai akhirnya nanti ketika orang itu sudah proses terakhir, sampai menyeberang jembatan, sampai orang itu masuk kontoroh, kemudian orang itu diizinkan masuk surga. Ketika sudah masuk surga, kakinya menginjak pertama kali surga, maka setelah itu baru keyakinan naik lagi. Kapan itu? Ketika kita sudah masuk surga, kita sudah makan buah di surga, kita sudah minum air di surga, maka keyakinan kita naik tingkatan paling tinggi, dinamakan dengan hakul yakin. Maka itu kenapa kok orang masuk surga itu ya, orang masuk surga, mereka itu hanya ingat janji-janji Allah, kabar-kabar Allah, kabar informasi-informasi dari Allah di dunia. Kan selama ini kan kita cuma dikabari sama Allah Ta'ala, dikasih informasi, dikasih janji-janji, kalau kamu bertakwa, kalau kamu beriman, kalau kamu beribadah, kamu tinggalkan dosa dan maksiat, kamu nanti akan mendapatkan balasan surga, di mana surga kenikmatannya luar biasa. Itu semuanya cuma informasi, belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan. Demikian juga kenapa kok kita itu takut sekali masuk neraka jahanam, karena sudah sampai kepada kita informasi ngerinya neraka jahanam. Cuma semuanya itu sekedar ilmu, sekedar informasi, kita nggak pernah dilihatkan langsung, tidak pernah diturunkan buah surga itu kayak apa rasanya, kita belum mencicipi. Nah itu ketika orang itu masuk surga, pertama yang dia ingat itu janji Allah Ta'ala. Informasi yang dulu pernah Allah sampaikan kepada kita dan kita percaya. Nah itu orang ketika masuk surga itu apa yang dia ucapkan pertama kali? Maka dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah jujur kepada kami akan janjinya. Wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan Allah mewariskan untuk kita sebuah tempat di surga, di mana kita menikmati tempat di surga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ketika kita itu nanti masuk surga, yang kita ingat cuma satu. Dulu Allah menjanjikan kepada kita sebuah janji, dan alhamdulillah kita percaya. Walaupun cuma sekedar janji, tapi kita percaya. Dan alhamdulillah sekarang baru dibuktikan. Sekarang baru kita merasakan apa yang selama ini Allah janjikan kepada kita. Nah itu keyakinan kita tentang surga dan neraka itu keyakinan kita seperti ini. Yaitu kita pertama, kita di dunia itu
tingkatan yakin kita tentang surga dan neraka ada itu tingkatannya baru ilmu yakin. Kalau orang-orang misalkan ateis mengatakan, kalian kok percaya surga dan neraka, padahal kalian belum melihat, kalian belum pernah merasakan. Maka kita katakan kami percaya, karena banyak informasi yang sampai kepada kita. Kalau orang yang menyabarkan itu banyak informasi sampai kepada kita, kok kita nggak percaya, berarti goblok sekali kita ini. Kalau ada informasi, misalkan ada orang memberikan informasi yang mengabarkan itu banyak sekali itu kepada kita itu, dan sampainya banyak sekali kayak mutawatir ceritanya ini, maka kita mesti akan percaya. Kalau kita itu nggak percaya, kecuali kalau kita itu melihat langsung, ya akan banyak berita-berita yang sampai kita yang kita dustakan. Karena banyak berita-berita yang kita nggak bisa melihat langsung. Tetapi kita itu hanya bisa mendengar dari berita. Kita tahu dari berita yang ada. Oleh itu intinya kita di dunia ini kita percaya surga itu ada dan neraka itu ada, walaupun kita belum pernah melihat. Walaupun kita belum pernah merasakan dan kita belum pernah masuk ke dalamnya, tapi kita percaya. Tapi kepercayaan kita itu baru sampai tingkatan ilmu yakin, dan tingkatan ilmu yakin itu masih berkaitan tentang perkara yang gaib. Jadi iman kepada perkara yang gaib itu masuk dalam kategori ilmu yakin. Jadi ilmu yakin, kalau tingkatan kita itu masih ilmu yakin, itu masih berkaitan masalah yang gaib. Apa itu perkara yang gaib itu? Perkara yang tidak bisa diindra. Perkara yang indera kita belum sampai menembusnya. Kita belum melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita belum meraba dengan indera kita. Itu namanya kita percaya, padahal kita nggak bisa mengindra. Maka kita itu percaya kepada perkara yang gaib, atau kita namakan dengan ilmu yakin. Sehingga semua tentang Allah, misalkan Allah itu kenapa kok Anda percaya padahal Anda nggak pernah melihat? Ya, karena saya percaya dengan perkara yang gaib, dan Allah bagi saya itu gaib. Sampai nanti kita bisa melihat Allah Ta'ala. Kalau kita sudah melihat Allah dengan mata kita, selesai, itu sudah bukan gaib lagi. Sehingga ujian di dunia itu, kenapa kok kita di dunia itu suruh beriman kepada perkara yang gaib? Karena semua iman itu semuanya nggak kelihatan dan ditutupi sama Allah Ta'ala. Indra kita nggak bisa menembus. Kita percaya bahwasanya orang kalau mati itu masuk alam kubur. Alam kubur itu kayak apa? Apakah Anda pernah melihat alam kubur? Apakah pernah mendengar? Nggak pernah. Kenapa kok Anda percaya? Karena kita percaya kepada perkara yang gaib. Dan saya percaya dengan yang gaib itu tingkatannya masih ilmu yakin. Kalau nanti saya sudah merasakan langsung bagaimana alam kubur, baru nanti tingkatan iman saya itu menjadi hakul yakin. Jadi perkara yang gaib itu semuanya nanti masuk dalam tingkatan ilmu yakin. Kalau kita sudah sampai melihat langsung, selesai. Kita tingkatannya naik lagi. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau pernah minta sama Allah Ta'ala sebuah permintaan. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, tolong tunjukkan kepada saya, lihatkan kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah Ta'ala bertanya, qala awalam tu'min. Ibrahim, apakah kamu itu belum beriman kalau saya itu bisa membangkitkan orang mati? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala, sudah wahai Tuhanku, saya sudah beriman. Saya sudah yakin bahwasanya engkau itu bisa membangkitkan orang mati. Cuma saya ingin melihat langsung bagaimana. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, fakhud arba'atam minat tayri. Oke, kalau kamu ingin melihat, coba kamu ambil 4 burung. Burungnya diambil 4 burungnya masih hidup, kemudian disembelih sampai mati burung-burung itu, kemudian ditaruh, yang satu ditaruh di barat, timur, utara, selatan. Tsumma du'uhunna, setelah selesai panggil burung-burung itu. Akhirnya ketika dipanggil, burung-burung itu datang dengan cepat kepada Nabi Ibrahim dan burungnya hidup lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim dia semakin yakin bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan. Nah di sini Nabi Ibrahim itu dia sudah punya ilmu yakin. Dia sudah yakin dia itu kepada Allah Ta'ala, yakin dia itu. Tapi Nabi Ibrahim itu minta tingkatan yang berikutnya tentang apakah Allah itu mampu membangkitkan orang mati atau tidak. Maka Nabi Ibrahim itu minta dilihatkan. Coba wahai Tuhanku, lihatkan. Tolong lihatkan bagaimana engkau itu menghidupkan orang mati. Maka akhirnya ditunjukkan dengan cara menghidupkan burung yang sudah disembelih. Nah, berarti Nabi Ibrahim itu ketika melihat langsung, berarti Nabi Ibrahim itu keyakinan dia naik menjadi tingkatan ainul yakin. Nanti kalau Nabi Ibrahim meninggal, di hari kiamat dibangkitkan, baru Nabi Ibrahim nanti akan naik lagi tingkatan berikutnya, karena dia sudah merasakan.
Tingkatan dinamakan dengan tingkatan hakul yakin. Demikian juga seperti Hawariyun. Kalau kita lihat Hawariyun itu ketika minta sama Nabi Isa di surat Al-Maidah itu, baik Isa, mampu nggak Allah itu menurunkan kepada kita ma'idatan minas sama, sebuah meja makan penuh dengan makanan dari atas langit. Yaitu Allah itu mampu nggak? Nah, ketika meminta seperti ini, apakah Hawariyun itu nggak beriman kepada Allah Ta'ala? Apakah Hawariyun itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala? Hawariyun beriman kepada Allah Ta'ala. Coba Hawariyun pengen minta tambahan keimanan. Hawariyun itu pengen minta tambahan. Nah, itu ketika Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah, ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'." Ingat ketika Hawariyun mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, Allah mampu enggak menurunkan meja makan penuh dengan makanan dari atas langit kepada kita?" Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Maka Nabi Isa mengatakan, "Bertakwalah kalian kepada Allah wahai Hawariyun jika kalian beriman." Maka Hawariyun mengatakan, "Kami sudah beriman wahai Nabi Isa." Qalu nuridu an na'kula minha, tapi kami itu pengen merasakan langsung gitu loh. Bagaimana buah-buah dari atas langit itu kayak apa? Makanan dari atas langit itu kayak apa rasanya? Wa tatma'inna qulubuna. Akhirnya hati kami semakin yakin akan janji-janji Allah Ta'ala selama ini. Wa na'lama an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Dan kami mengetahui bahwasanya engkau telah jujur wahai Nabi Isa. Di sini apakah Hawariyun itu ragu tentang Nabi Isa? Enggak. Hawariyun beriman kepada Nabi Isa dan Hawariyun siap membela Nabi Isa mati-matian. Cuma Hawariyun itu pengen meminta tambahan keyakinan. Dari yang awalnya itu ilmu yakin, pengen keyakinan itu tambah menjadi ainul yakin, bisa melihat dengan mata langsung. Akhirnya setelah itu qala Isa bin Maryam, maka Nabi Isa mengatakan, "Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka." Wahai Tuhanku, tolong turunkan kepada kami meja makan dari atas langit sebagai hari Id bagi kita dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang awal maupun yang akhir. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan tolong berikan rizki kepada kami ya Tuhanku, dan Kau sebaik-baik sang pemberi rizki. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, "Qalallahu inni munazziluha alaikum." Wahai Isa, bisa. Kamu minta seperti itu bisa, saya turunkan nanti meja makan penuh dengan makanan dari atas langit. Coba kamu rasakan makanan langit itu kayak apa rasanya, itu beda dengan makanan di dunia, itu beda. Famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahada minal alamin. Tapi siapa yang kufur setelah dia melihat seperti ini, maka nanti akan kami azab dengan azab yang paling pedih, tidak pernah kami azab manusia pun sebelumnya. Jadi maksudnya gini, fahami ya. Jadi ini fahami ini. Orang kalau hidup zaman Rasulullah, zaman Rasulullah, Rasul diutus itu membawa mukjizat. Mukjizatnya banyak. Mukjizat itu sesuatu yang aneh, yang tidak terindra. Mukjizat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Indra kita nggak bisa menembus ke sana itu. Maka orang yang hidup di zaman Rasul cuma satu dari dua kemungkinan. Orang yang hidup di zaman Rasul itu cuma satu dari kemungkinan. Yang pertama, orang mukmin paling tinggi derajat imannya, atau yang kedua, orang kafir yang paling bejat kekafirannya. Jadi orang yang dia itu hidup zaman Rasulullah itu kemungkinan cuma dua ini. Kenapa kok kemungkinan cuma dua? Karena Nabi dan Rasul itu membawa mukjizat. Dan mukjizat dilihat oleh mata orang semuanya melihat dengan mata itu. Maka siapa yang beriman sama Nabi, iman mereka adalah iman yang paling tinggi derajatnya. Sampai derajatnya bukan hanya ilmu yakin, sampai tingkatan ainul yakin. Sehingga para sahabat itu tingkatan iman mereka bukan tingkatan biasa, bukan sekedar ilmu yakin. Tingkatan iman mereka itu seperti tingkatan ainul yakin. Sehingga orang yang hidup di zaman Rasul itu kemungkinan cuma dua. Kemungkinan cuma dua. Yang pertama, dia itu adalah orang mukmin yang paling tinggi derajat keimanan. Sehingga mereka itu jasadnya di dunia, tapi mata mereka sudah melihat surga mereka itu. Kenapa? Karena beriman sama Rasul, dan Rasul membawa mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Atau kemungkinan yang kedua, orang kafir yang paling parah kekafirannya. Kenapa? Karena sudah didatangkan mukjizat, mereka masih nggak beriman. Nah itu biasanya kata para ulama,
orang kafir yang hidup di zaman Rasul, kafir azabnya paling mengerikan. Jadi manusia yang paling keras azabnya itu orang yang dia hidup di zaman Rasul dan dia tidak beriman. Orang yang tidak beriman, padahal dia melihat Rasul dengan matanya, melihat mukjizat-mukjizat Rasul dengan matanya. Kok dia nggak beriman? Ya itu sudah parah sekali. Seperti Nabi Muhammad misalkan, mukjizatnya membelah rembulan. Orang bisa melihat dengan matanya langsung bahwa si rembulan terbelah. Kok masih nggak beriman dengan Rasulullah? Maka azabnya mengerikan. Seperti Hawariyun ketika minta sama Allah Ma'idah minas sama. Kan sebenarnya ini masalah yang gaib. Cuma mereka minta, oke, ditampakkan sama Allah Ta'ala. Tapi kok kafir kalau masih kufur, fa inni u'adzibuhu adzaban, akan kami azab orang yang kafir setelah melihat seperti ini dengan sebuah azab yang paling mengerikan. Tidak akan kami azab seorang pun dengan azab seperti itu. Seperti misalkan zamannya Nabi Fir'aun, misalkan Fir'aun zamannya Nabi Musa ditampakkan mukjizat banyak seperti itu. Fir'aun masih nggak beriman, azabnya mengerikan. Biasanya itu kalau kita biasanya kalau kita itu kalau sekedar informasi, cuma sekedar motivasi, cuma sekedar janji, kita itu kebanyakan nggak terlalu percaya. Ataupun kalau percaya, kita itu masih malas-malasan. Coba kita lihatlah, kenapa kok kita itu kok nggak terlalu semangat untuk mengejar janji-janji Allah Ta'ala? Karena sekedar janji. Kita belum melihat dengan mata kita. Coba kalau sudah melihat dengan mata kita, wah luar biasa semangatnya kita untuk mengejar, karena kita sudah melihat. Maka kenapa kok kita itu dijanjikan dengan amal soleh ini, janjinya ini, kenapa kok masih malas sekali rasanya? Walaupun kita tahu, walaupun kita beriman. Kenapa kok masih malas sekali? Karena kita belum melihatnya. Nah itu kenapa ketika Rasulullah mengatakan misalkan masalah sholat Jumat, Rasulullah mengatakan siapa yang datang di hari Jumat di jam pertama, dia seperti mendapatkan pahalanya seperti seekor onta. Jam kedua seperti seekor sapi. Jam ketiga seperti kambing, seperti ayam, seperti telur. Dan ketika khotib sudah naik mimbar, sudah mau khutbah, maka malaikat sudah menutup catatan kebaikan mereka. Kita tahu, kita percaya dengan kabarnya Rasulullah ini. Tapi kok kenapa kok kita masih malas sekali datang sholat Jumat itu? Di awal-awal itu rasanya masih aras-arasan gitu. Karena kita belum lihat. Coba kalau seandainya depan masjid itu ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam. Siapa yang datang jam 6 pagi di masjid dapat seekor unta. Itu orang datangnya nggak jam 6, jam 12 malam pun sudah dia tidur di masjid gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah melihat dengan matanya gitu. Orang sudah lihat dengan matanya. Wow, luar biasa gitu. Orang sudah melihat. Kalau cuma sekedar janji itu, janji kan gitu. Masih orang itu malas-malasan gitu. Nah itu kenapa kok kita misalkan sering diingatkan untuk kita itu segera bertobat, sama khotib Jumat, sama ustadz sering menyampaikan, ayo bertobat, segera kita memperbaiki diri. Orang masih malas-malasan. Tapi ketika sudah melihat malaikat maut dengan matanya itu, tiba-tiba malaikat mau datang, pengen mencabut nyawanya itu. Akhirnya pengen segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Sambil mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib, Tuhanku, jika seandainya engkau akhirkan sedikit umur saya lah, 5 menit lah, fa'as-soddaqa wa aku minas solihin, saya akan sodakoh dan saya akan menjadi orang soleh. Kenapa kok orang itu semangat sekali untuk berubah, untuk bertobat? Karena sudah melihat malaikat maut dengan matanya. Maka pertanyaan, selama ini kita kenapa nggak percaya itu? Lah kan selama ini cuma ngomongan ustadz gitu loh. Selama ini kan cuma ceramahnya khotib gitu. Jadi kan nggak terlalu percaya gitu. Tapi kalau sudah melihat malaikat maut dengan matanya langsung, sampai akhirnya mengatakan law annali karrotan, jika seandainya kita itu disuruh mengulang kayak film itu diulang kembali itu, saya akan menjadi orang soleh. Tapi sudah selesai gitu. Maksudnya itu nggak ada kesempatan yang kedua. Oleh itu ketika nanti matahari terbit dari barat, semua mata melihat tentang hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali itu. Orang-orang berbondong-bondong beriman, bertobat, tapi tobatnya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa kau baru bertobat ketika sudah melihat? Nah ini jadi masalah, berarti iman dia kepada perkara yang gaib itu belum kuat. Oleh itu kita itu sebagai seorang muslim, kita kalau bisa itu di dunia ini kita lebih percaya dengan janji-janji Allah dan Rasul daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Memang kalau kita perhatikan ya misalkan memang ini semuanya harus kita rubah, semua mindset ini berkaitan masalah mindset harus kita rubah semua. Coba kita lihat dunia ini ya. Kenikmatan dunia itu kita sudah melihat, kita sudah merasakan,
Dan kita sudah yakin akan enak dan lezatnya dunia itu. Terasa. Karena kita sudah merasakan. Sedangkan kita itu disuruh, coba kalau dalam agama Islam kita disuruh lebih cinta akhirat daripada dunia. Lawang akhirat belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan. Kok harus mengalahkan kenikmatan dunia yang sudah kita rasakan kan gitu. Itu kan berat sekali, kecuali kalau orang yang imannya kuat sekali kan gitu. Prinsipnya kita, coba misalkan dia manusia lah. Semua kita lah prinsipnya itu. Kita itu prinsipnya orang yang tergesa-gesa. Pengennya instan. Sehingga kalau apalagi orang Indonesia itu yang serba instan itu cepat sekali itu. Makanya sukanya yang mie yang instan-instan semua kan itu. Karena pengen merasakan cepat gitu. Orang nggak sabar untuk merasakan kenikmatan kan itu. Orang Indonesia kan cirinya seperti itu. Coba misalkan ya kita ditawari misalkan, saya contohkan misalkan. Coba ini pikiran kita, pikiran karakter manusia itu kayak apa? Maka itu orang sampai dia beriman kepada hari kiamat itu luar biasa beratnya, nggak mudah. Kenapa? Karena harus merubah karakter, harus merubah mindset dalam dirinya. Coba misalkan ya, kita kerja di sebuah pabrik lah misalkan ya. Kita dapat gaji misalkan 1 juta setiap bulan. Bosnya mengatakan, kalau kamu setahun nggak ngambil gaji, kamu nanti akhir tahun tak kasih 30 juta. 30 juta berarti kalau dihitung satu bulannya bisa 2 juta lebih. Tapi kalau kamu pengen ngambil gaji setiap bulan diambil 1 juta saja. Kalau 1 bulan diambil kan cuma 12 juta. Ini kalau 1 tahun diambil 30 juta. Pertanyaan, kebanyakan kita suka yang mana? Ini pilihan ini. Setiap bulan kita merasakan gaji cuma 1 juta tapi itu. Tapi kalau kita itu sabar menunggu sampai setahun, kita dapat 30 juta. Pertanyaan, kita lebih suka yang mana itu? Yo cepat segera, karena kita bisa untuk beli ini, buat makan, buat ini. Oh setahun lama sekali kan gitu. Karakter manusia kan seperti itu. Maka kita sampai ada prinsip kehidupan manusia itu prinsipnya apa? Baitutul yaum khairun min dadajatil ghad. Ada sebuah pepatah Arab itu mengatakan, yaitu mungkin pepatah kita juga ada. Makan telur tapi hari ini lebih baik daripada makan daging tapi besok. Paham ya pepatahnya ya? Kalau saya besok ditawari daging, masih besok, masih lama gitu loh. Nah, besok cari yang lain bisa lah gitu loh. Yang penting sekarang ini, hari ini dulu kita rasakan. Maka sikap ketergesa-gesaan untuk menikmati ini yang meracuni hati kita. Lah kita sekarang ini coba kita hidup di dunia, kita merasakan dunia, kita sudah melihat dunia, kita sudah masuk dalam dunia, tapi kita disuruh mencintai akhirat lebih daripada dunia. Akhirat belum kita lihat, akhirat belum kita rasakan, kita nggak pernah tahu juga akhirat itu kayak apa gitu loh. Ini kan kalau nggak beriman kepada Allah nggak akan bisa orang seperti ini. Kenapa kok dia itu sampai bisa melihat dunia walaupun lezatnya seperti ini? Dia itu lihatnya cuma akhirat. Dunia seperti sampah lah istilahnya, dunia seperti bangkai. Kalau dia nggak beriman kepada Allah nggak akan kuat. Dunia itu lezatnya kita sudah rasakan. Kita semuanya tahu lah siapa di antara kita yang nggak suka duit. Kalau ada orang misalkan lihat duit 1 miliar kok nggak tergoda, berarti orang gila orang seperti itu. Semua kita lihat duit matanya ya hijau semua. Kalau kita bukan hijau sekarang, merah tua sekarang itu. Sudah merahnya luar biasa. Orang buta saja itu pengemis kasih duit dicium saja tahu ini 1000 ini Pak itu. Dia tahu gitu Pak. Padahal nggak punya matanya nggak bisa melihat itu. Saking cintanya sama dunia kan. Rasanya dunia itu sudah kita rasakan. Sampai Rasulullah mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu sesuatu yang hulwah, manis. Lezat kita sudah merasakan. Khadirah dan hijau sedap dipandang oleh mata kita. Semua kita kalau melihat dunia mesti kita itu takjub. Seperti ibaratnya kalau kita itu melihat sawah, kita melihat gunung yang indah-indah, kita mesti akan takjub. Dunia itu seperti itu. Kalau kita di jalan, lihat ada mobil misalkan mobil sport misalkan ya. Mobil misalkan, mobil-mobil mewah seperti kita kok biasa saja. Oh ya berarti kita itu mungkin orang gila kita itu. Kita melihat mobil yang mewah, luar biasa kan itu. Kita melewati jalan, ada sebuah istana yang megah misalkan, rumah yang seperti istana. Masya Allah, lihat itu kayak mata kita itu takjub, luar biasa kan gitu. Berarti apa? Berarti kita itu masih manusia. Berarti kita itu masih manusia. Kita bukan binatang kita itu bukan orang gila. Kita masih manusia. Kenapa? Karena kita cinta sama itu gitu. Nah, itu Rasulullah mengatakan dunia itu hulwatun khadirah, sesuatu yang hulwah, lezat dan kita sudah merasakan. Khadirah dan hijau sedap dipandang dengan mata kita. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah memang menciptakan kalian di dunia itu tujuannya untuk diuji. Liyang dura kaifa ta'malun, apa yang bisa kalian kerjakan di dunia.
Maka Rasulullah mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian bergaul dengan dunia dan hati-hati kalian bergaul dengan wanita. Jadi coba kita tinggal di dunia, coba kita sudah merasakan lezatnya, tapi kita disuruh yaitu mindsetnya itu dunia yang lezat seperti ini kayak bangkai. Dunia itu kayak bangkai. Coba kayak apa beratnya kita ini? Kita sudah merasakan lezatnya, kok disuruh kayak menjadikan dunia itu kayak bangkai gitu. Seperti Rasulullah itu ketika jalan dengan para sahabat ke pasar, di tengah jalan Rasulullah melihat kambing yang telinganya terputus dan bangkai, mati kambingnya ini. Maka Rasulullah tawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pengen membeli kambing ini dengan 1 dinar? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kambing mati mau apa dibeli ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, Rasulullah mengatakan, para sahabatku, coba siapa yang pengen ngambil kambing ini bawa pulang gratis, bawa pulang saja. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau hidup saja kita nggak mau bawa pulang ya Rasulullah. Kenapa? Karena telinganya cacat. Dan orang Arab itu kalau sudah cacat, binatang kalau sudah cacat nggak mau dibawa pulang. Mereka nggak pengen memiliki. Mereka kalau punya kambing cacat, dilepas kambingnya dan nggak boleh dimakan, dibiarkan sampai mati sendiri. Itu kebiasaan Arab seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, la dunya ahwanu 'alallah min hadhihi 'alaikum. Dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya bangkai ini di hadapan kalian. Kalau kalian melihat bangkai itu jijik, demikian juga Allah melihat dunia itu menjijikkan. Berarti kalau kita itu berebut untuk mendapatkan dunia, berarti kita itu sedang memperebutkan bangkai binatang. Jadi bangkai yang sangat mengerikan itu kita perebutkan. Cuma kita pengen menjadikan dunia itu kayak menjijikkan, itu susah sekali. Kenapa susah itu? Karena kita itu sudah cinta dunia gitu. Kita itu sudah cinta dunia, dan dunia itu kalau sudah kita cintai itu mengerikan. Dunia itu kalau sudah kita cintai masuk dalam hati jadinya racun. Ibaratnya kita sama dunia itu ibaratnya kita itu kayak minum air lautan. Semakin kita minum, semakin kita kehausan. Itulah dunia. Jadi kita hidup di dunia itu kayak ibaratnya kita itu sedang masuk di samudra. Kita mau minum samudra, yo semakin haus kita ini. Semakin kita itu ingin minum lagi, semakin kita ingin minum lagi, akhirnya hancur diri kita. Terus bagaimana cara selamatnya kita itu hati-hati. Kita itu hati-hati. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati. Jadikan dunia itu di tangan kita. Jadikan dunia itu di tangan kita, tapi hati kita itu isinya surga, dan itu nggak mudah. Menjadikan dunia cuma di hati, nggak sampai kita cintai, itu luar biasa susahnya. Dunia itu kalau sudah sampai masuk hati jadinya racun. Jadinya racun, dan nggak mungkin dalam hati kita berkumpul antara 2 kecintaan. Kecintaan kita kepada surga, kecintaan kita kepada dunia itu nggak mungkin. Kalau hati kita cinta kepada dunia, maka akhirat hilang. Itu sudah pasti. Kalau kita cinta kepada akhirat, dunia hilang. Sehingga tinggal kita itu nggak bisa kita gabungkan. Hati kita nggak bisa menggabungkan 2 ini. Karena yang satu sampah, yang satu permata yang Allah siapkan. Nggak mungkin menyatu jadi satu, nggak mungkin gitu. Nah tinggal kita lihat, kita itu hati kita itu isinya dunia atau akhirat kita ini. Kalau isinya dunia, ya berarti masih banyak PR kita. Makanya kenapa kok kita itu malas-malasan tuh sholat, malas-malasan untuk kita itu ibadah? Karena kita itu hati kita itu nggak ada di akhirat kita itu. Akhirat itu nggak ada di hati kita gitu. Jadi kita itu malas-malasan untuk beribadah kan gitu. Kenapa? Karena yang ada di hati kita itu dunia. Sehingga semuanya serba dunia, semuanya duit, semuanya duit pokoknya itu. Semuanya takarannya duit. Sampai orang bisa ibadah saja pun takarannya duit juga itu. Orang berangkat haji, berangkat umroh, capek-capek dia itu ibadah seperti itu. Tujuannya pun supaya nanti di sana di tempat mustajab doa supaya ibadah kerjaan dia lancar lagi. Dunia lagi, subhanallah, luar biasa kan itu. Orang sholat yang 5 menit sajalah, sholat subuh 5 menit ya. Coba hatinya bersihkan dari dunia, nggak bisa gitu. Sholat masih mikirnya utang gitu. Sholat masih mikirnya, nanti saya mau jualan gimana, strateginya, marketingnya apa lagi. Sholat cuma 5 menit, bayangkan. Kita menghilangkan dunia di hati kita itu nggak bisa gitu. Subhanallah itu, dan itu ngeri. Dunia itu akibatnya bahaya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita mau jujur ya dengan hati kecil kita, silakanlah cek. Sebenarnya dunia itu lezat atau tidak sih? Dunia itu nikmat atau tidak sih itu? Rupanya kalau kita itu mau jujur, dunia itu membosankan. Dunia itu melelahkan. Kita punya duit yo capek, nggak punya duit yo capek kita ini. Ya kan? Bukan berarti kalau orang kaya raya itu tenang jiwanya, nggak capek, nggak, semakin stres orang punya duit banyak itu. Nggak punya duit juga stres juga gitu. Kita nggak punya duit stres gitu, punya duit ya stres kan gitu.
Orang nggak punya kerjaan, yo di rumah stres gitu loh. Orang punya kerjaan, yo stres juga gitu loh. Terus mau apa gitu loh? Kerja capek, liburan juga capek. Bukan berarti kalau kita liburan itu nggak capek. Coba kita misalkan hari libur kita jalan-jalan kemana itu, pulang itu capek, badan itu luar biasa capeknya itu. Sampai kapan kita itu nggak capek? Sampai kita mati baru kita itu selesai capek kita itu. Membosankan, dunia itu sangat melelahkan, membosankan gitu. Cuma kenapa kok kita itu senang sekali mengejar? Ya ibaratnya kayak kita itu sudah cinta sama bangke, yo bangke terus yang akan kita makan kan gitu. Seperti kita itu makan minum air lautan, itu nanti akan menjadi candu. Ibaratnya ginilah, kita itu kalau lidah kita sudah rusak, kita itu kalau makan makanan kalau nggak ada micinnya, nggak ada bumbunya, itu kan nggak ada rasanya gitu. Bukan karena lidah kita itu baik sebenarnya, enggak, lidah kita itu sudah rusak kan gitu. Tapi kalau orang-orang yang binatang-binatang yang lidahnya masih bersih, dia itu makan-makan bumbu-bumbu yang merusak itu, dia nggak akan nyaman. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan bumbu gitu. Makanya itulah seperti manusia. Kalau sudah racunnya itu sudah banyak, dia itu akan menikmati racun. Racun itu terasa nikmat. Demikian juga kita. Nah itu memang kita itu merubah diri kita untuk bisa punya mindset bahwasanya dunia itu kayak bangkai. Sedangkan semuanya itu yang kita pikirkan itu hanya akhirat itu luar biasa mematikan, berat sekali. Kita pengen merubah seperti itu, mindsetnya itu nggak mudah. Bagaimana caranya kalau kita itu bisa seperti itu? Caranya kita banyak belajar. Caranya bagaimana? Tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Ta'ala. Kalau iman kita sudah naik, kita walaupun hidup di dunia, yang kita lihat itu cuma akhirat. Bukan berarti kita itu nggak kerja, bukan berarti kita itu nggak jadi orang kaya. Kita jadi orang kaya, tapi kita bertambah harta, yang nggak bertambah kebahagiaan, biasa saja. Sehingga orang mukmin itu hebatnya orang mukmin, dia kalau ditambahkan kenikmatan dia, nggak menambah dia congkak, sombong, merasa paling hebat, tidak. Dia melihat ini ujian yang lebih berat daripada sebelumnya. Ketika dia ditimpa musibah sehingga hartanya habis dan yang lainnya, orang mukmin sabar. Itulah orang mukmin, dan nggak bisa seperti itu kecuali hanya orang mukmin saja. Nah itu ketika dia itu sudah yakin tentang surga dan neraka, dia itu kehidupan dunia itu biasa. Kehidupan dunia itu biasa. Mau bertambah ya alhamdulillah kita syukuri, sedikit pun ya gak ada masalah yang diberikan sama Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai dunia itu masuk dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati mengerikan. Dunia itu sampai masuk dalam hati jadinya racun. Jadi intinya kita pahami di sini bahwa surga dan neraka itu sudah ada dan kita semuanya percaya. Orang mukmin itu semuanya percaya kalau ada surga dan neraka. Cuma karena surga dan neraka itu hanya sebatas ilmu yang sampai kepada kita, hanya sebatas informasi, makanya kok kita itu walaupun percaya mengejar surga dan neraka itu males sekali kita itu. Yang lain berlomba-lomba untuk dunia, akhirnya kita ikut-ikutan. Sedangkan masalah akhirat wis kita nomor belakang saja nggak apa-apa lah gitu. Yang penting urusan dunia kita nomor satu. Sebenarnya kan enggak, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Akhirat yang kita itu berlomba-lomba, jangan kita itu ngalah urusan akhirat. Para sahabat itu, ada sahabat-sahabat yang miskin. Datang ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka lebih hebat dari kita ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tanya, loh kenapa gitu? Bukan sahabat itu iri dengan kekayaan para sahabat yang kaya, bukan. Tapi mereka iri ketika mereka itu gak bisa beribadah seperti ibadahnya orang kaya. Akhirnya orang-orang miskin itu datang ke Rasulullah. Matanya Rasulullah, kan orang-orang kaya itu mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita, mereka juga ibadah seperti kita. Cuma bedanya mereka bisa sedekah dengan harta mereka, kita nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan amal ibadah yang bisa menyaingi sedekahnya mereka? Akhirnya mereka mengatakan, benar, Rasulullah, apa itu? Maka Rasulullah mengajarkan, yaitu membaca takbir, tahmid, tasbih 33 kali. Akhirnya sahabat miskin ini yang punya amal soleh ini pulang disembunyikan. Jangan sampai orang tua, orang-orang kaya itu tahu. Orang-orang kaya tahu, bocor, nanti kalah lagi kita kan gitu. Akhirnya pulang disembunyikan. Pokoknya jangan sampai orang kaya tahu lah gitu. Akhirnya mereka amalkan sembunyi-sembunyi. Rupanya bocor juga. Orang-orang kaya tahu juga. Akhirnya orang kaya ngamalkan juga. Akhirnya datang lagi orang miskin. Rasulullah bocor, wes orang kaya ngamalkan juga itu. Akhirnya mereka menang lagi ya Rasulullah itu. Saya pengen itu menang ibadah saya itu. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Coba kita lihat sahabat itu ketika iman mereka kepada surga itu kuat sekali.
Bukan dunia yang menjadikan persaingan itu. Orang mau kaya terserah, yang penting urusan akhirat saya nomor satu. Mereka nggak mau kalah urusan akhirat itu. Kalau masalah dunia gampang. Oleh itu pernah suatu ketika itu Umar bin Khattab itu kalau saingan sama Abu Bakar pasti kalah dia itu. Akhirnya dia ketika perang Tabuk dia mengatakan, hari ini saya pengen nyaingi Abu Bakar. Pokoknya saya tidak mau kalah hari ini, sedekah saya. Akhirnya datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya sedekah setengah harta saya. Kaget Rasulullah, Masya Allah, setengahnya wahai Umar, iya. Terus bagaimana keluarga kamu? Alhamdulillah masih ada setengah ya Rasulullah, sehingga saya masih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan setengahnya. Tiba-tiba datang Abu Bakar, mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya Umar jengkel, oh Abu Bakar, kamu itu memang nggak mau dikalahkan gitu loh. Akhirnya Rasulullah kaget, Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kalau semuanya disedekahkan, terus bagaimana dengan kamu dan keluarga kamu? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, masih ada Allah Ta'ala. Insya Allah Allah akan menanggung semuanya. Setelah itu datanglah Uthman bin Affan. Luar biasa Uthman bin Affan itu. Pulang dari dagang, dia sedekah, kalau dihitung-hitung itu, dia membeli 900 kuda. Nggak tahu kuda itu harganya berapa. 900. Kemudian dia membiayai para sahabat yang tidak bisa ikut perang karena miskin. Biaya semuanya. Sampai juga dia itu membawa pulang ke rumah, bawa 1 kandi emas. Ditaruh depannya Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Sampai hari itu, Uthman bin Affan telah memberi surga dengan hartanya. Jadi kalau kita lihat sahabat itu, kenapa kok mereka mampu seperti itu? Mereka itu untuk mengejar akhirat, mati-matian mereka itu. Kenapa kok kita itu nggak bisa gitu? Seperti ada seorang sahabat ini cerita masa itu. Makanya memang masalahnya itu di hati kita. Hati kita itu iman itu lemah sekali gitu. Ada seorang sahabat, dia perang, bayangkan kondisi perang, siangnya harus berperang, bertempur melawan orang kafir. Malam harinya mereka sholat malam. Sahabat ini sholat malam di malam hari. Dia tuh sholatnya sembunyi di sebuah tempat yang nggak ada orang tahu. Akhirnya dilihat sama orang kafir, dikira dia itu pengkhianat mata-mata. Akhirnya orang kafir ngambil panah, kemudian dipanah. Panahnya masuk dalam tubuhnya itu kena panah, panahnya dicabut, lanjutkan sholatnya. Setelah itu orang kafir bingung, ngambil panah lagi, tembus tubuhnya, setelah itu dicabut, taruh lagi, sholat lagi. Setelah itu dipanah lagi, kemudian cabut lagi, lanjutkan sholat lagi. Sahabat itu nggak merasakan sakitnya anak panah. Kenapa? Karena lezatnya sholat. Lezatnya sholat, khusyuk dalam sholat itu bisa mengalahkan sakitnya anak panah. Taunya kapan sahabat ini ketika dia itu sudah bercucuran darah? Taunya ketika salam. Ketika dia salam, baru sadar kalau bajunya sudah basah dengan darah. Ini anak panah saja nggak terasa. Kenapa? Karena saking khusyuknya mereka itu ibadahnya itu. Lah kalau kita kan nggak, nyamuk saja itu sudah bubar gitu, konsentrasi kita itu. Nyamuk gigit saja itu buyar semua itu. Aduh, sholat kita sudah nggak bisa khusyuk lagi kan itu. Kenapa? Karena masalahnya itu di hati gitu. Intinya itu di hati masalahnya itu. Kenapa kok kita itu seperti ini? Sholat nggak ada lezatnya. Kita itu kadang kalau lihat ya Rasulullah, para sahabat kok bisa seperti itu gitu. Masa itu kok bisa loh mereka itu seperti itu. Kalau zaman kita kayak cerita 1001 malam gitu. Masalahnya itu sebenarnya di hati. Seperti misalnya Rasulullah itu kalau ada masalah penting, genting, sampai Rasulullah pening lah menghadapi masalah itu, maka Rasulullah itu biasanya untuk menghibur jiwanya Rasulullah itu dengan sholat. Wahai Bilal, arihna bis sholat. Tolong segerakan diri kita dengan sholat. Jadi ibaratnya kayak sholat itu tempat rekreasi. Kalau kita rekreasi lihat jalan-jalan ke gunung, lihat pemandangan, Rasulullah itu rekreasinya sholat. Dengan sholat, seger pandangannya itu seger, bisa plong lah gitu. Seperti kita kalau jalan-jalan kan itu. Para sahabat ketika sholat tarawih itu, mereka kalau sholat tarawih itu, mereka itu datang ke masjid, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa tali, diikat antara tiang dan tiang. Kenapa? Karena kalau sholat tarawih zaman sahabat itu, kenapa kok namanya tarawih? Namanya sholat tarawihnya itu namanya tarawih. Tarawih itu karena lamanya istirahat. Lamanya istirahat. Karena kalau saking lamanya mereka berdiri, rakaat pertama, kedua, salam rakaat ketiga, keempat, lama sekali. Setelah itu mereka itu istirahatnya lama sekali duduknya itu. Nah, istirahatnya lama ini namanya tarawih. Tarawih itu istirahat. Dinamakan dengan sholat tarawih, yaitu sholat di mana istirahatnya itu lama. Kenapa? Karena imamnya itu kalau membaca surat itu bilmi'in, ratusan ayat sekali berdiri. Sehingga sampai para sahabat itu kalau sholat tarawih itu, sampai mereka itu takut nggak bisa sahur. Sampai takut nggak bisa sahur. Kenapa? Karena sholatnya dari isya sampai subuh sholatnya itu. Dari isya sampai subuh. Sampai akhirnya mereka itu kalau sudah nggak kuat berdiri, mereka itu bergantungan di atas tali-tali yang mereka ikat. Nah kalau kita sholat tarawih bacanya terikul saja kok nggak selesai-selesai itu. Masih 4 rakaat, masih 2 rakaat gitu.
Padahal bacanya cuma trikul saja itu, masya Allah itu. Masalahnya di mana itu? Masalahnya itu di hati. Masalahnya itu di hati. Contoh lagi misalkan kita meninggalkan dosa dan maksiat kok susah sekali itu. Ada orang misalkan dia kerjanya haram. Tahu ini ilmunya, tahu lah ini riba ini. Kita itu meninggalkan susah sekali itu. Kenapa kita yang meninggalkan susah? Karena khawatirnya berlebihan. Nanti saya mau makan apa gitu loh. Yo makan nasi, mau makan beling kan nggak mungkin kan gitu loh. Kayak reok saja makan beling. Ya tobat setelah itu makan nasi kan, sama-sama nasi kan gitu loh. Tapi kenapa kok susah sekali meninggalkan pekerjaan yang haram itu? Khawatir. Luar biasa. Anak masih TK saja sudah dipikirkan. Nanti kalau saya keluar anak kuliahnya kemana? Masih TK anak kan gitu. Sudah dipikir kuliahnya kemana kan gitu. Masya Allah luar biasa. Khawatir masalah dunia itu. Coba ada seorang sahabat itu dia datang ke Rasulullah membawa emas, cincin emas. Rasulullah tanya ketika datang sama Rasulullah itu tanya, wahai sahabat itu apa yang kamu pakai di cincin kamu itu? Emas ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu pakai api dari api neraka jahanam? Akhirnya ketika disebutkan sama Rasulullah api neraka jahanam, langsung cincinnya dilepas, dibuang sama sahabat ini. Ketika Rasulullah pergi, ada seorang sahabat mengatakan, wahai fulan, wahai temanku, itu sayang, itu emas itu. Coba kamu ambil, walaupun nggak dipakai, dijual saya kan ada duitnya kan gitu. Dia mengatakan, enggak, saya tidak mau memanfaatkan barang yang sudah dijeliki sama Rasulullah dengan api neraka jahanam. Saya nggak butuh lagi. Kalau mau diambil, ambil. Saya nggak butuh. Kenapa kok bisa seperti ini? Imam Abu Hanifah misalkan. Imam Abu Hanifah itu ulama kaya raya. Beliau itu penjual sutra. Ulama yang kaya raya itu Imam Abu Hanifah. Bahkan riwayatnya itu, beliau kalau ngisi kajian itu pasti pakai baju baru. Selesai kajian, bajunya dilepas kasih fakir miskin. Bahkan saking kayanya itu, beliau itu punya pegawai untuk menyemprot tempat kajian dengan minyak wangi. Sehingga orang masuk pengajian itu baunya wangi sekali. Bahkan beliau itu membiayai para penuntut ilmu yang gak punya harta itu dibiayai. Orang-orang yang pinter-pinter dibeli sama bapaknya. Bapaknya Imam Abu Hanifah beli ke bapaknya. Pak, ini anak kamu harganya berapa? Harganya sekian. Oke, setiap bulan tak kasih duit. Biarkan anak kamu belajar, nggak usah kerja. Imam Abu Hanifah luar biasa kayanya. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah itu berdagang, menyiapkan kain sutra itu banyak, mau berdagang keluar kota. Sudah dipilih-pilih, ini barang yang bagus, ini barang yang ada cacat, dipilih-pilih sama beliau. Beliau ngomong sama pegawainya, nanti kalau kamu jualan, katakan ini baik, ini ada cacat. Qadarullah Abu Hanifah tidak ikut berangkat dia itu, karena dia itu tidak bisa waktu itu tidak ikut berangkat. Akhirnya yang berangkat semuanya pegawainya. Sampai di kota itu, laris sekali, sehingga yang beli banyak sekali, sampai pegawainya itu nggak bisa menjelaskan. Ini ada cacat, ini ada cacatnya di sini nggak sempat wis. Pulang membawa 12 kilo emas. Berapa miliar itu? 12 kilo. Ini bukan gram ini. Bukan 12 gram, ini 12 kilo, bayangkan itu. Bawa satu kandi emas, bayangkan itu. Untungnya itu. Bawa pulang, pegawainya, budaknya pulang, taruh ke Imam Abu Hanifah. Wah Imam, ini keuntungan kita. Abu Hanifah mengatakan, coba 12 kilo tinggal dihitung, 1 gramnya berapa? Sekarang kalau 1 gramnya misalkan 500, berarti 1 kilonya saja sudah berapa itu? Sudah, kalau 500 kan berarti sudah 500 juta. 500 juta kali 12 gitu. Itu sudah berapa miliar itu? 6 miliar. Itu kalau 1 gramnya 500 ribu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kamu jelaskan nggak cacat barangnya? Waduh, lupa wes terlalu rame yang beli ini nggak sempat itu. Kata Abu Hanifah, sodakokan semua. Saya nggak butuh dengan harta seperti ini. Kenapa kok bisa seperti enteng sekali sodakokan semua? Yuk kalau kita nanti sayang ini nanti kan gitu. Wes luar biasa kita itu. Ya kan? Kenapa kok seperti itu? Karena hati. Masalahnya itu di hati itu. Masalahnya itu di hati. Jadi karena kita itu nggak terlalu mengejar akhirat. Kenapa? Kita tahu ada surga dan neraka itu tahu. Cuma kita itu belum pernah melihat. Biasanya kalau kita sudah melihat baru luar biasa, nanti kita semangat yang mengejar luar biasa. Nah itu intinya surga dan neraka itu sudah ada. Dan Rasulullah menyebutkan di sini banyak sekali cerita-cerita Rasulullah itu pernah masuk surga. Rasulullah pernah masuk surga. Rasulullah juga pernah melihat ada sebuah istana megah. Rasulullah tanya sama malaikat, "Wahai malaikat, ini istananya siapa?" Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu beliau masih hidup, tapi istana yang megah di surga itu sudah disebutkan sama Rasulullah, sudah melihat dan Rasulullah sudah mengabarkan kepada Umar bin Khattab, sampai Umar itu menangis. Sampai akhirnya Rasulullah itu mengatakan, "Wahai Umar, saya itu pengen masuk waktu itu ke istana kamu. Cuma saya takut kamu itu cemburu gitu loh. Kamu itu marah kalau saya itu masuk tanpa izin kamu." Maka Umar saya mengatakan, "Ya Rasulullah, cemburu apalagi ya Rasulullah dari engkau gitu loh."
Apa yang perlu saya cemburi ketika engkau itu masuk rumah saya gitu loh. Coba ya. Ini ada orang hidup, dia sudah punya rumah di surga dan rumahnya Rasulullah sudah pernah masuk gitu loh. Pertanyaan, apakah Umar itu santai-santai? Alhamdulillah, saya sudah punya rumah di surga, sekarang santai, tenang gitu loh. Kayak kita sekolah ya, kita sekolah. Kita dikabari sama guru, nah khusus kamu pasti lulus, nilainya bagus. Coba kalau kita dapat jaminan dari guru, kamu nilai bagus dan kamu pasti lulus. Pertanyaan, kita semangat belajar nggak? Wong kita belum pasti lulus aja malas-malasan belajar, apalagi kita sudah dapat jaminan kan gitu. Wong kita belum dapat kabar kita akan lulus atau seneng-seneng kita itu kan itu. Ini sudah dapat jaminan kamu pasti lulus itu. Semangat belajar karena kita belajar bukan itu untuk itu kan itu. Umar bin Khattab walaupun sudah rumahnya ada di surga, dia semangat ibadahnya luar biasa Umar bin Khattab itu. Itulah iman mereka. Jadi yang membedakan itu iman, kualitas iman mereka itu luar biasa itu, sahabat itu. Nah, itu kenapa saya tadi katakan orang yang hidup di zaman Rasul itu cuma satu dari dua pilihan. Orang yang paling tinggi imannya, artinya kedua, orang yang paling bejat kekafirannya. Tinggal dua itu. Maka itu kalau kita alhamdulillah, saya sering katakan juga, kita itu perlu bersyukur, kita itu nggak hidup zaman Rasulullah itu. Kenapa? Kalau kita hidup zaman Rasulullah dengan kualitas iman seperti ini, ya mungkin belum tentu kita beriman gitu. Belum tentu wong kita dengar azan saja belum tentu bangun kita kan gitu. Meninggalkan tidur untuk sholat saja itu berat sekali itu, masya Allah lah itu. Kalau hidup sama Rasulullah kayak apa kita itu? Coba kita lihat orang munafiknya zaman Rasulullah itu ya, orang munafiknya itu. Orang munafik itu mereka kata Rasulullah, afqalus sholat alal munafikin sholatus subhi wa sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Tapi kalau sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, sholat pertama mereka. Ini orang munafik loh, bayangin. Ini orang munafik. Orang munafiknya saja seperti ini. Orang munafiknya zaman dulu itu la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit. Mereka masih berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang munafiknya zaman dulu mereka masih berangkat jihad, bayangkan itu. Nah kalau kita lihat kita misalkan kita sholatnya enggak, malas-malesan gitu, zikir enggak pernah gitu. Kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah, mungkin kita itu bukan munafik lagi gitu. Kita itu mungkin bukan munafik lagi. Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini cuma gambaran saja. Abdullah bin Mas'ud itu, beliau pernah ketika selesai sholat jamaah di masjid, tiba-tiba ada orang baru datang. Karena ada urusan di masjid baru datang, tapi dia nggak sholat di masjid. Dimarahi sama Abdullah bin Mas'ud. Ini apa-apaan kamu nggak sholat jamaah di sini itu? Kalau kamu hidup zaman saya bersama Rasulullah itu, kamu itu judulnya orang munafik. Kenapa? Karena zaman kita itu ada orang yang sakit saja dipapah oleh dua orang, didudukan di soft supaya bisa sholat di masjid. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dia itu nggak sholat di masjid kecuali orang munafik yang ma'lumun nifaq. Sudah jelas sekali kemunafikannya itu. Nah itu zamannya Rasulullah saja seperti orang munafiknya saja kayak gitu itu. Apalagi kalau kita kayak apa gitu loh. Maka itu kita bersyukur kita itu nggak dihidupkan sama Rasulullah SAW. Karena pilihannya cuma dua. Kalau kita nggak menjadi mukmin sejati, ya berarti kita itu menjadi kafir paling bejat lah istilahnya itu. Maka alhamdulillah kita itu orang zaman sekarang sesuai dengan kualitas iman kita seperti ini. Alhamdulillah kita itu walaupun malas-malasan, kita itu masih seperti ini ibadah kita, tapi alhamdulillah kita cinta sama Rasulullah. Kita berjuanglah untuk mengikuti sunnah beliau. Itu sudah alhamdulillah lah itu. Walaupun amal kita seperti inilah, amal kita itu ya nggak ada apa-apanya lah dengan para sahabat, nggak ada apa-apanya. Lihat intinya surga itu sudah ada, neraka sudah ada, tinggal yang perlu kita kuatkan itu bagaimana kita semangat untuk mengejar surga. Biasanya itu kita itu kalau belum kenal, belum tahu tentang apa yang kita kejar, kita itu malas-malesan. Maka itu diantara cara motivasi supaya kita itu senang ibadah. Bagaimana caranya? Coba kita itu sering membaca tentang surga dan neraka. Sering dibaca, sering beli buku. Kalau saya dulu waktu saya kenal sunnah ya, awal-awal saya kenal sunnah itu ya, saya itu beli buku, ada buku judulnya apa lupa saya itu. Jadi saya sering beli buku itu, masalah surga, kehidupan neraka jahanam. Saya juga beli buku Riyadhus Shalihin yang terjemahan. Itu saya baca terus. Akhirnya apa? Disitulah semangat kita itu hidup itu semangat itu kuat untuk ibadah gitu. Karena kita lihat surga itu baca terus kenikmatan surga, masya Allah itu. Azab neraka jahanam yang sangat mengerikan. Sehingga akhirnya apa? Kita itu mulai takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah kalau kita itu ya cuma tahu ada surga dan neraka, tapi kita nggak kenal, kita nggak pernah tahu ke dalamnya surga dan neraka seperti akhirnya apa? Ya kebiasaan kita itu malas untuk mengejarnya. Kenapa? Karena orang yang akan mengejar itu orang yang akan tahu.
orang yang kejar-kejaran atau berebutan, berlomba-lomba, itu adalah orang yang tahu hasilnya, hadiahnya itu apa. Kalau hadiahnya sekian, wah, orang lomba-lomba itu mati-matian karena tahu dia itu hadiahnya seperti apa. Nah, kalau kita itu tahu surga, kita tahu neraka jahanam bagaimana azabnya, pasti kita itu akan semangat ibadah. Kita takut dosa dan maksiat. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti ada satu pembahasan lagi terakhir di kitab ini. Nanti setelah itu kita alhamdulillah sudah selesai pembahasan kitab Ushulus Sunnah. Tinggal satu pembahasan di poin 50. Itu pembahasan terakhir. Ya, sampai di sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.